Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini. Channel yang berusaha nguri-nguri kabudayaan Jawi. Masih tentang ilmu petung jongko jangkep. Petung yang lebih tua daripada petung primbon. Petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali. Sehingga gambaran perkawinan terlihat sangat jelas dan tegas. Petung jongko jangkep adalah petung yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat Aboge. Saya adalah orang yang besar dan lahir dari kampung Aboge. Oleh karena itu saya sampaikan salam untuk semua sedulur Aboge di seluruh Nusantara yang tersebar di banyak wilayah di Nusantara. Mohon izin untuk membacakan petung jongko jangkep. Kali ini Kang Mas Bayu, Bode Pakde, Dimas Nimas, saya akan mewedarkan pitung untuk pasangan Selasa Kliwon dan Sabtu Pon. Selasa Kliwon itu neptunya 11, dengan Sabtu Pon itu neptunya 16. Siap-siap yang akan menikah untuk pasangan Sabtu Pon dan Selasa Kliwon. Nah, bagaimana jika 2 weton ini bertemu dia akan menikah? Silahkan diperhatikan laku apa yang akan jenengan jalani. Yang sudah menikah, silahkan petung ini dicocokkan dengan laku hidupan jenengan. Istilahnya diuji. Baik, saya mulai saja. Sabtu Pon dan Selasa Kliwon atau Selasa Kliwon dan Sabtu Pon. Pada jangka yang pertama. Jangka pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Ya, awal-awal nikah nih, barakat sah. Nah, itu langsung nanti sampai 2,5 tahun apa yang akan dihadapi. Dalam kisaran masa ini yang muncul situasinya akan digambarkan dengan angka petung jiji jinem ro sertu. Tiba petung pitu. Pitu apa? Rezeki berada di tempat jauh. Gambaran ini piye? Ya, kalau petungnya adalah rezeki di tempat jauh. Ya, titenan nenek moyang nek Setu Pon karo Selasa Kliwon yang awal nikah iki mesti rezekine ning adoh. Titenane ngono. Piye gambarane adalah rezeki di tempat jauh itu rezekine ning adoh. Hati-hati salah tafsir, bukan rezekine ngadoh, bukan, tapi rezekine ning adoh. Ning adoh ngono ya. Lalu apa dampaknya ketika rezeki neng adoh? Kan begitu pertanyaannya. Nah, ini menjadi gambaran. Nah, rezeki neng adoh apa yang terjadi? Kira-kira nih yang akan terjadi adalah mau tidak mau jenengan akan berada di lokasi jauh untuk mengambil rezeki. Bisa jadi pasangan ini dua-duanya langsung pindah ke lokasi tempat kerja. Gambaran kayak gini misalkan, bernikah tiba-tiba ono P3K. Lagi sing GTT, guru tidak tetap, terus kemudian sing pegawai tidak tetap PTT. Saya Indonesia kan kuwatah nih. Pemerintah orang angkat-angkat PNS ya, P3K wakil umum, tiba-tiba ketompo P3K bidan. Manggone neng Lamongan, tiba-tiba ketompo P3K kudu pindah nih Surabaya. Ya opo gelem ra gelem ya pindah Surabaya. Ya, maka nek bidan masih bojo berarti si wedok ya bidan iki. Bisa jadi dia nanti akan langsung pindah ke Surabaya, termasuk suaminya bisa kegeret ke Surabaya. Ya, suami ini biasanya Pak Polisi kan begitu ya. Bidan kan polisi ini banyak yang menikah biasanya. Pak Polisi tugasnya nih gini, Lamongan masih ajak. Sing istrinya ternyata P3K ke Surabaya. Ya wis mangkat Surabaya sing istri. Mau tidak mau harus ke sana. Bojone mungkin pindah gawe omah ning kono. Nah, tapi kok Sabtu dino sing lanang nglaju ning Lamongan. Ini termasuk petung pitu. Jadi iso nganti pindah omah. Ane ora ya dilaju. Contohnya gampangane tinggalin ning Nganjuk. Ya, tiba-tiba untuk proyek. Proyeknya apa? Bangun bendungan. Bendungan yang di berarti bendung Kali Berantas berarti. Ya ning area Kali Berantas ya bendungan atau gede. Lah iki untuk gawean proyek tender proyek. Maka bojone sing manggone salika Nganjuk untuk proyek ning area Sidoarjo, bendung Kali Berantas. Maka ya ke sana.
kesana seminggu sepisan balik ning Nganjuk, rono kontraktor ini yang balik ning Nganjuk, ya ini termasuk pitung-pitung. Atau mungkin malah bisa jadi seperti ini gambarannya. Kerjanya ning pabrik rokok gudang garam. Nah, gudang garam tiba-tiba dapat pos area mana, areane ning gone wis gampangane ning sing cedak-cedak endi yo. Ora sing cedak berarti kira-kira endi yo. Gampang ning Jawa Tengah ya. Ning Jawa Tengah ditaruhlah dia tinggal di Semarang. Untuk petung tiba-tiba iki mau petung untuk tugas ke kantor gudang garam buka kantor di Semarang. Kandangi Jarum istilahnya. Ya, setiap rokok itu punya kandang masing-masing. Ini kandangnya Jarum. Buka kantor perwakilan Semarang. Jediat dia menjadi marketing di sini, malah marketing. Selain pindah dari asalnya ya ke Semarang, bisa jadi dia nanti juga akan muter-muter kota luar kotanan. Orang Semarang toh bisa ke Ungaran, bisa ke Kendal, bisa ke Demak. Ya itu yang area-area sekitar penyangga Semarang itu ya. Jabodetabeknya DKI Jakarta itu. Bodetabeknya Semarang itu. Ya, semacam itu juga termasuk pitung-pitung. Itu akan dilakoni oleh pasangan ini. Baik salah satunya atau dua-duanya terkena dampak pitung-pitung. Nah, gambarannya ngono, yaitu pada awal perkawinan untuk 1 pon dan Selasa Kliwon atau Selasa Kliwon di 1 pon. Saya kisah Joko Sengeloro. Joko Sengeloro itu usia perkawinan 2,5 nganti 5 tahun. Ya, gambaran perkawinannya muncul dalam angka pitung Jiro Jituro Serngo. Jiro Jituro Serngo. Pitung songo. Pitung songo itu artinya apa? Artinya, nah ini rezeki gede. Ya, setelah rono rene ya iki mau pitung-pitung itu netral ya. Rono rene ya iso luwung rezekine, ya iso biasa wae, iso rada kurang itu biasa saja itu. Pitung tapi rezeki insya Allah soal rezeki Gusti Allah jamin ya. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak dijamin rezekinya Gusti Allah. Rezeki setidaknya untuk mangan dan urip. Itu rezeki paling minimal. Nek pengen akeh ya iki mau. Yo kerja, cah kerja gitu loh. Wanteng pengen rezeki akeh, nampu tomboke togel terus ya kocar-kacir ekonomi jenengan nggih. Ora ono ngelmune. Golek rezeki saka dalan kaya ngono. Ajur ekonomi jenengan, percaya sama saya nggih. Barang rezeki panas duit panas, gondol demit. Duit panas gondol demit mangan duit babon. Tak kabeh duit jenengan. Tindekno mawon kerja sing apik. Ya, sithik-sithik ngono barokah dadi akeh. Aja melu nempuh-nempuh dalan togel dan sebagainya. Entek duitmu. Wis ora percaya jajalan. Oh nek wis entek sambat karo aku tak guyu malah ya. Nggih, niki kula lanjut nggih. Pitung songo gambarane napa? Gambarane adalah gambarane pitung songo niku gede rezeki glondong didapatkan. Kapan masanya? Di usia 2,5 sampai 5 tahun. Ono rezeki glondong tiba. Saking gedene nek jaman biyen digambarno nganti kuat mbangun omah. Biyen wong sederhana nggih butuh wong ku mbangun omah. Ya nek wong biyen bangun omah kontekna ku kabeh akeh duwite iki. Ya sempoalang apa dalam pola hidup itu adalah membangun omah. Ya, iki kuat nganti bangun omah. Ya nek pitung biyen nek pitung saiki ya ora kaya ngono meneh bangun omah dibangunno developer ya, perumahan. Nek biyen kampung ana danyange mbah niki sing ngedekno saiki danyange ya sing duwe developer. Ya. Kampung didekno ning sawah-sawah. Sapa danyange? Danyange iki mau kadang-kadang kuwi Perumnas. Danyange kepala Perumnas berarti. Nah niki iso wae nek omah jaman biyen saiki jam omah niki pun gampil walaupun ke atas sing dereng saged tumbas omah. Muga-muga dilancarke nggih jenengan sing dereng asal omah. Niki pitung songo itu begitu. Nek omah lah sakniki niki rezeki gede niku geser. Ora mung perkara omah. Kadang-kala nek wis mapan nggih iso kuat tuku mobil. Nek aku sing wong biasa ya tuku mobil kan luar biasa. Lha nek aku sing rada-rada mulai muncul dadi artis itu ya kuat tuku apartemen. Nggih, nek sing wis sugih kuat tuku Lamborghini. Sing duwite sisa-sisa kuat tuku helikopter apa pesawat terbang. Lah, nek sing ngerti ora meneh kuwi iso mabur wisata ning angkasa, luar angkasa. Nggih, kabeh manungsa niku benten-benten kantonge. Jadi ada yang kantongnya gede banget. Kantongnya mung cilik ya ono, sak kantong plastik ya ono, sing sak kuantong sak gentong wonten. Ya sak dano ya wonten.
Rezekine gede iki wonten. Kayak Bill Gates niku rezekine gedene secara umum. Saben dina untuk pirang miliar ini. Saben detik pirang ratus yuta gergerak duite. Ya ora usah ngiri, kabeh wong dijatah masing-masing. Bill Gates yo duwe kesedihan sama. Di duit akeh karo padha ranti duit padha wae. Akan menghadapi masa bahagia dan masa sedih. Jadi santai wae. Nek perkara di duit koncone akeh. Baik. Kau pitung sama gambaran ini, itu akan diterima oleh pasangan Selasa Kliwon dan Sabtu Pon pada jangka kedua 2,5 sampai 5 tahun. Saya Joko sing ketelu ya. Joko sing ketelu itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun tiba kopitungnya Songtu Jilu Rosermo tiba pitung 5. 5 iki apa? Pitung 5 itu disebut dengan pitung hawa panas rumah tangga. Tafsir aslinya janjane dudu hawa panas. Kita gampang nang jenengan. Tafsir aslinya apa? Hawane pengen purian. Puri apa? Nesu. Hawane pengen nesu wae lah karena nesu iku dadi panas rumah tanggane. Ana anake ya sepuatune nyemplemar ngandhur meja ngamuk sing bojone. Ya ana situasi apa anake ribut sithik geger. Bojone lunga mancing wae geger sing wedok. Wah, apa geger kabeh. Ketiran sing wedok apa urung nggih masakan selanang ngamuk lah iki situasi hawa panas. Ujian kagem jenengan. Lho malah ujiane kaya ngono. Kang Mas Bayu rasa kaget nggih. Kula kandhani niki. Tidak ada gadukan sing ora ana ujiane. Nggih, ora ana gadukan sing ora ana ujiane. Semua gadukan punya ujian dan punya rezeki masing-masing. Perkara niki apa dianggap apik ora apik mung gak tarik gadukane. Nek ceklik kok tiba-tiba akeh rezeki niku sing dianggap apik. Ya sing dianggap apik sing ngoten. Ana apa lancar rezeki entuk kok nore-norene rezeki gede glondong, men rezeki gede glondong ya mau. Itu termasuk semakin banyak rezeki niku semakin bagus. Sithik ujiane. Anu ngono. Tapi yo ono sing mau ujian iki mau. Lah nek ujian kabeh pripun? Ya tetep ono rezekine. Nek standar sing nonjol iki mau ujiane ngono tok. Ono sing ujiane akeh rezekine sithik ya akeh, sing rezeki lancare sithik ya akeh. Ya ngoten. Ya jadi jangan kemudian jadi beban panjenengan nggih. Semua pasangan ada ujiannya. Itu gambaran ngoten. Nah itu pitung ke Jangka sing telu 5. Situasi ini piye gambarane nek hawa panas rumah tangga? Ya panas hawane. Ora penak-penak. Sing luwih kok nganti rasa-rasane omah. Wadah kala nganti nongkrong pas kampling ya. Mau piket jaga pas kampling itu nganti udah tudut sekak wis apa wae nganti esuk anti pajar. Wajar mulai terus delok muangkat kerja saking ora nyamane ning omah. Terus sing wedok ya suwake go nesu duang kali nganti kadang-kadang iso nganti minggat. Iki 75. Ya, kuncine ning ndi? Ya loro-loro ini kudu menyadari lagi 75. Kuncine ning kono. Ya, iso syarati saged. Ya mau syarati piye? Ya mau perbanyak sedekah. Konsep dasarnya sedekah. Sedekah itu artinya apa? Sedekah itu di dalam konsep Islami, ini pitung Islami ini jangan itu bahwa sedekah itu bisa mengurangi bala dan musibah. Tapi ritual lengkapnya jangan bisa pirsani di video lain di channel ini cara mensyarati pitung 5. 5 yang apa dienter lagi. Nah, nanti ada ritual itu yang dilakukan. Ritualnya orang yang aneh-aneh ya. Ritualnya Islamis tuh ya. Ya, bagi ini yang non-muslim, yang saudara-saudara yang non-muslim, yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ini yang Hindu, ini sangat dekat ini ya. Sedulur yang Hindu dan Buddha, petung ini sangat dekat dengan petung Hindu, petung yang ada di Bali. Karena petung ini petung yang berkembang pada masa Majapahit. Mungkin nanti akan mirip dengan petung Bali. Tapi ada perbedaannya ada beberapa titik. Kenapa berbeda? Karena petung itu akurat pada titik geografi yang digunakan. Contohnya ini, petung ning Jawa, mboten sakit jadi nganggo feng shui. Geser kabeh dijamin. Karena pengaruh orbit langit. Orbit bintang, orbit planet itu mempengaruhi petung. Dan jadi nganggo feng shui ning Indonesia, dedel duel tak bakalan kenal. Tapi jadi nganggo petung Jawa mangkat ning Tiongkok, kocar-kacir petung Jawa nih. Jadi petung Jawa itu nanti akan akurat pada titik 6 derajat lintang selatan utara ya Jawa itu di area itu. Jadi masih sampai ke Sumatera masih, Kalimantan masih, ke Sulawesi masih.
area datar begitu, Jawa Barat, Jawa Timur masih sampai Bali, mirip ya. Akuratnya begitu, nanti akan terjadi pergeseran sedikit demi sedikit ketika daerahnya semakin menjauh, karena titiknya berada di titik pusarnya Pulau Jawa, gitu ya. Lah ini mau hawa panas yang mau kudu dilakoni, loro-loro ini kudu ngerti. Ini kaitan dengan emosi. Nah, saya sedulur-sedulur yang non muslim tadi, yang agamanya berbeda atau mungkin yang kepercayaan ya, aliran kepercayaan, dan mungkin yang sekalian yang tidak beragama sekalipun, yang percaya kepada kekuatan-kekuatan entah berantah ya, yang tidak beragama saya pun, kalau panjenengan mau menggunakan pitung ini juga diperbolehkan. Karena tingkat akurasinya yang tinggi di pitung ini, silahkan jenengan gunakan acuannya. Tapi caranya nyarati, dan jenengan bingung, jenengan bisa tanya kepada ahli primbon. Sama, ono gendro rumah tangga panas dan sebagainya, ke primbon cara nyarati. Beliau-beliau yang ahli primbon atau pitung-pitung yang lain memiliki kemampuan untuk mensyarati. Ini ya saya ahli betul ya, ditanyakan pada beliau-beliau. Tapi kalau secara Islami bisa melihat di pitung Joko Jangkep. Begitu solusinya. Tapi jenengan pengen ngerti gambarannya ya begitu. Nah, saat ini masuk lagi pada jangka sing kepapat. Joko sing kepapat itu usia perkawinan 7,5 nganti 10 tahun. Tiba angka pitungnya song lu jilu roserji. Tiba pitung siji artinya apa? Rezeki lancar. Rezeki lancar gambarannya piye? Apa-apa sing diusahakan membuahkan hasil, obah sithik dadi hasil, bisnis sithik menghasilkan. Koyo entuk nanti. Barentuk untuk meneh gitu sering nanti akan ada rezeki yang untuk-untukan jadi untuk-untukan lagi. Sering untuk-untukan. Nah, perkara entukan itu gedene sepiro mboten ngertos. Karena yang tidak bisa dibaca dari rezeki itu adalah jumlahnya, kadarnya suka-suka Gusti Allah. Sausahane jenengan san suka-suka Gusti Allah. Oleh karena itu rezeki itu rahasianya Gusti Allah. Gedene piro suka-suka Gusti Allah. Wong jenengan jual duweni 7 triliun langsung gledak nih iso wae. Lha piye carane kesandung inten? Gusti Allah ora kentekan cara nek arep ngedum rezekiku. Suka-suka, makan jaluk lah. Di Al-Quran ada, mintalah maka niscaya akan kuberi. Jaluk Gusti Allah. Nah, yang Nasrani ada di Injil juga. Mintalah padaku maka akan kuberi. Podo munine. Yang Nasrani yang Muslim ada, mintalah. Ya aku mau bersyukur. Kadang-kadang kesandung, waduh, sikilku ganti berdarah. Misuh-misuh, orang ngerti disandungi Mas boleh. Ya pada laru ya. Ngopo ketiban meteor, dial ternyata meteor gaweane kok inten. Omahe bolong, gosong. Walah, omah ketiban meteor gue dari berita ternyata inten. Bahannya kok meteorit ya. Dari meteor batu-batu yang dari luar angkasa itu banyak yang jenisnya intan dan sebagainya. Ya aku mau. Atau batu yang luar angkasa itu uang 2 miliar loh ya. Jawa kan jenis, itu jenis tidak bisa ditebak. Gedene ya. Gedene rasa ditebak. Gedene rezeki setiap orang itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Joko-Jangkep hanya bisa mengira-ngira datanya di sini, pada di sini, karena siklus pemerolehannya bisa dilihat, tapi jumlah besarnya nggak bisa dilihat. Nah, ngoten, jadi harus untuk gede, untuk cilik ini sering lah ya, gede ya, ngelondong gede, harus lancar. Ya itu gambaran pada jangka sekepapat. Saiki Joko sekelimo itu usia perkawinan 10 nganti 12,5 tahun. Gambaran angka pitunge jisong jipat roserbat. Waduh, tiba rezeki ya. Wah, gimana ya lumayan pitung ini kategori ini untuk rezeki lancar loro. Tapi ya kalau pitung papat itu yang membuat pitung sing hitungannya apik dihitung apik menjadi kurang bagus. Kenapa? Karena pitung papat ini disebut dengan pitung musibah. Akan datang musibah menghampiri pasangan Selasa Kliwon dan Sabtu Pon. Ingat, pada kisaran usia 10 sampai 12,5 tahun. Kisarannya tingkat-tingkat ya, 10 sampai 12,5 tahun akan datang ujian ini. Musibah ya apa? Ya musibah. Semacam musibah, balak yang besar itu disebut musibah. Nah ini, kalau di dalam pitung primbon, ya, kalau kita meminjam pitung primbon, ini yang disebut sebagai tipe pati.
Kalau primbon menyebutnya akan datang kematian. Tipe pati kini kai, ya itu. Nah itu nikahi kapan mati orang ngerti. Nah, Joko Jangkep hitungannya yang setara dengan pitung ini adalah pitung musibah. Itu seburuk-buruknya pitung dalam pitung Jawa, pitung musibah saja nih. Nah, ini tipe yang masa ini, nah itu bisa ditebak nih kan Joko Jangkep. Nah primbon nanti gelondongi ya, garis besarnya begitu. Nah ini di usia 10 sampai 12,5 tahun. Itu tipe pati nih cara primbon. Akan ada ancaman kematian yang bisa mengancam pasangan, salah satunya atau dua-duanya, bisa mengancam orang tua, mertua, saudara, jika sudah lahir anak-anak pun bisa terancam. Nah ini nek Joko itu, tapi itu primbon ya, amur lain itu primbon. Joko Jangkep bentang caranya melihat. Joko Jangkep menyebutnya musibah atau musibah gede. Musibah gede sak gede-gede ya iso wae menimbulkan kematian. Tapi Joko Jangkep selalu berkeyakinan bahwa urusan hidup mati adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ampun kesupen ya. Urusan hidup mati adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu pitung manapun yang bisa menebak kapan kematian seseorang. Walaupun dalam ilmu-ilmu kuno kadang-kadang bisa dikira wong ini wong sepuh sekali kok iso ngira matine kapan iso ngono. Tapi ndak bisa, nek Gusti Allah orang kersa mboten saged. Nggih. Beliau-beliau yang punya kemampuan sampai level itu juga begitu. Nek Gusti Allah durung ngersake nggih betul saged. Maka hidup mati itu rahasia Gusti Allah, Joko Jangkep betul wonten, maka menyebutnya adalah musibah. Bisakah disarati? Bisa. Fungsinya apa disarati? Mengurangi dampak. Tidak bisakah dihindari? Boten saged. Karena pitung itu gaduhan paten. Dengan disarati maka dampaknya berkurang fungsinya. Konsep dasarnya nyarati ya mau sedekah. Ya sedekah. Tapi ritualnya nanti jadi bisa lihat di video lain di channel ini. Cara mensyarati pitung papat-papat yang diantar betul. Nah syarat-syaratnya sama. Cara ritualnya ritual Islami, orang sing aneh-aneh, orang kon ngemut menyan dan sebagainya, aneh-aneh wae, menyan malah keracunan dan sebagainya, malah dadi gawe, orang nambahnya apa malah kelebur rumah sakit ya. Iya caranya spiritualnya secara Islami, nanti ada mungkin puasa dan sebagainya, nanti dilihat mawon lah, nanti dilihat bagaimana caranya. Itu, tapi konsep dasarnya adalah sedekah, bahwa dengan bersedekah kita bisa menghindarkan diri dari bala dan musibah. Nah ini iso ngurangi dampaknya. Kudune sing lara parah, mau gembreges dan sebagainya, ngoten. Dan itu nanti akan berulang-ulang. Maka dari itu jenengan kudu ngerti polane, siklusnya kudu ngerti. Karena apa? Joko Jangkep itu nanti akan terjadi perulangan. Ya termasuk dalam pitung ini, nanti akan terjadi perulangan. Nah pitung jangan jauh mandek nih 5 iki mau. 5 kali perubahan, 0 nganti 12,5 tahun, 0 mau muter mau, ke sak putaran dia aku mandeknya ngono. Dan hasil petungnya untuk pasangan ini yaitu hanya 5 kali perubahan, sehingga habis saya wedarkan tadi. Lah selebihnya piye mau kok mau tekan 12,5. Selanjutnya baleni Kang Mas Bayu. Baleni petungnya baleni. Contohnya gini iki mau kalau ajar ki nggih, nggo diitung piyambak terus ya. 0 nganti 2,5 tahun iki mau jangka pertama itu. Terus jongko ke loro setengah nganti 5 tahun, 5 tahun nganti 7,5 tahun, 7,5 nganti 10 tahun, 10 tahun nganti 12,5 tahun. Jadi sak putaran 0 nganti 12,5 tahun. Nah dilanjut ke 12,5 nganti 15 tahun, iku hasil pitungnya baleni. Koyok 0 nganti 2,5 tahun. 15 tahun nganti 17,5 tahun, iku petungnya baleni 2,5 nganti 5 tahun. 17,5 nganti 20 tahun, iku petungnya baleni. Ki mau 5 nganti 7,5 tahun. Terus ke, kalau SP 5 meneh berarti jangkep ke loro atau putaran kedua. Terus nona isa orang nyandak, terus jangkep ke telu, jangkep ke papat. Sak dawane jejeduane jenengan. Carane ngitung ngono Mbak Yu. Diitung piyambak. Jenengan sakit gampil iki cara ngitung. Polane sing mboten kula ajar nggih panjenengan, tapi carane ngitung jenengan sakit. Nggih, neruske ning monggo diteruske. Kang Mas Mbak Yu, pitung itu dijabarkan untuk jenengan bukan untuk nakut-nakuti. Jenengan klentu nek konsep ngoten. Pitung itu dijabarkan supaya jenengan tahu. Dengan tahu nek ana sing elek-elek, sing kurang bagus nggih, jenengan bisa siap-siap. Harapannya dengan siap-siap jenengan juga bisa mensyarati atau menyiasati. Begitu loh Kang Mas Mbak Yu. Dan sehingga dampaknya nanti jenengan bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Cukup semanten nggih. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.